Perkenalkan, nama saya Maria Heltiana Lutfi, NIM 321181160, kelas A semester 7, Prodi Manajemen, tugas operasionaris. Saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman linear atau linear programming. Yang pertama, konsep atau pengertian program linear. Linear programming adalah suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel atau input. Linear programming atau LP merupakan teknik matematika tertentu untuk mendapatkan kemungkinan pemecahan masalah terbaik atas suatu persoalan yang melibatkan sumber-sumber organisasi yang terbatas. PL atau programming linear adalah metode matematis yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi seorang manajer berkaitan dengan masalah maksimisasi atau minimisasi. Dua macam fungsi program linear. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang kedua, fungsi kendala, yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Yang kedua, aplikasi metode linear programming atau program linear. Program linear merupakan salah satu teknik OR yang digunakan paling luas dan diketahui dengan baik. Ia merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber data yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. LP banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Linear programming berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi, tujuan linear, dan sistem kendala linear. Aplikasi metode linear programming dapat digunakan dalam beberapa contoh masalah. Sebagai berikut, yang pertama, masalah produk mix, yang kedua, perencanaan investasi, yang ketiga, rencana produksi dan persediaan, yang keempat, perencanaan advertensi atau promosi. Yang kelima, masalah diet. Yang keenam, masalah pencampuran. Yang ketujuh, masalah distribusi atau transportasi. Yang ketiga, pemodelan matematis. Bagian terpenting dari RO adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Dalam RO diperlukan keketajaman berpikir dan logika. Untuk mendapatkan solusi yang optimal dan memudahkan kita mendapatkan hasil, kita dapat menggunakan komputer. Software yang dapat digunakan antara lain Windows, Linear, Interactive and Discrete Optimization, dan PON for Windows. Pembuatan model matematis atau logika matematis merupakan faktor kunci utama dalam permasalahan linear programming. Perhitungan bisa diselesaikan dengan cara manual, yaitu metode grafik, metode simplex, konsep dualitas, maupun dengan komputer. Analisis hasil hitungan sebagai salah satu alat alternatif keputusan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, tahapan pembuatan model matematis. Yang pertama, kita menentukan jenis permasalahan program linear atau identifikasi masalah. Yang kedua, kita menidentifikasikan peubah keputusan atau decision variable. Yang ketiga, merumuskan fungsi tujuan atau sasaran dalam objective function. Yang keempat, merumuskan fungsi atau model kendala, syarat,
atau batasan konstantasi Venetian. Yang kelima, kita menetapkan syarat non-negatif. Tahapan yang kelima, model dasar programming linear. Maksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan C1x1 tambah C2x2 tambah titik-titik C6x6. Memenuhi kendala-kendala A11x1 tambah A22x2 tambah A2nxn kurang lebih kecil atau kurang lebih besar dari B2. AM1x1 tambah AM2x2 tambah AMnxn kurang lebih dari atau lebih besar dari BMM dan X lebih besar dari 0 untuk J sama dengan 1,2 n. Yang keenam, formulasi model linear programming. Masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya yang langka. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya itu. Hasil yang diinginkan mungkin ditunjukkan sebagai maksimisasi dari beberapa ukuran seperti profit, penjualan, dan kesejahteraan, atau minimisasi seperti pada biaya, waktu, dan jarak. Yang ketujuh, penyelesaian. Aplikasi programan linear di dunia nyata cukup banyak, misalnya di bidang industri, kedokteran, transportasi, ekonomi, dan pertanian. Masalah pemrograman linear dapat diselesaikan dengan berbagai cara atau algoritma seperti metode grafik, metode simplex, revisit simplex method, dan algoritma Karmakar. Algoritma yang akan dibahas di sini adalah metode grafik dan metode simplex. Masalah program linear dua variabel n sama dengan 2 diselesaikan dengan metode grafik, sedangkan untuk n lebih kecil dari 2 diselesaikan dengan metode simplex. Yang ke-8, asumsi-asumsi dasar linear programming. Yang pertama, proportionality, naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua, additivity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam LP dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai J yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga, divisibility atau keluaran output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Yang keempat, deterministik atau certainty. Asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model LP, AI atau dalam kurung AIJ, BI, CJ dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarak dengan tepat. Sekian dan terima kasih hasil penjelasan saya.